Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran sastra berbasis karakter khususnya untuk siswa sekolah dasar. Adapun orientasi pembelajaran sastra di sini yaitu pembelajaran sastra merupakan proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan yang harus dilakukan dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, ada hakikat pembelajaran sastra. Di sini, pada hakikatnya, siswa diperkenalkan mengenai nilai-nilai yang dikandung karya sastra dan mengajak siswa untuk menghayati pengalaman-pengalaman yang termuat di dalamnya. Adapun, tujuan dari pembelajaran sastra sendiri secara khusus untuk mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai yang termuat dalam karya sastra dengan kompleks baik secara sendiri-sendiri atau gabungan dari keseluruhan itu. Dalam bentuk yang paling sederhana, pembinaan apresiasi sastra bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis, dan juga berbicara. Adapun misi sastra menurut Wibowo, yang pertama, karya sastra sebagai alat untuk menggerakkan pemikiran pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil suatu keputusan apabila ia dihadapi dengan suatu masalah. Selanjutnya, adapun karya sastra menjadikan dirinya sebagai suatu tempat. Nilai kemanusiaan mendapat tempat sewajarnya dan disebarluaskan, terutama dalam kehidupan modern dan berfungsi menjadi pengimbang sains dan teknologi. Terakhir, misi karya sastra memuat karya sastra sebagai penerus tradisi suatu bangsa kepada masyarakat sejamannya. Karena bagaimanapun juga, tradisi ataupun adat dari suatu daerah bisa diturunkan melalui tertulis ataupun seperti karya-karya lainnya, misalnya lukisan ataupun tarian. Nah, bentuk salah satunya yaitu karya sastra, misalnya puisi dan lain sebagainya. Ya, menurut Wibowo, lanjutan dari misi sastra tersebut, pembelajaran sastra secara langsung ataupun tidak akan membantu siswa dalam mengembangkan wawasan terhadap tradisi dalam kehidupan manusia, menambah kepekaan terhadap berbagai problema personal dan masyarakat manusia. Bahkan sastra pun akan menambah pengetahuan siswa terhadap berbagai konsep sains dan teknologi. Mengenai kondisi pembelajaran sastra saat ini, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran sastra di sekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran sastra, namun belum mencapai tujuan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengembang wawasan dan nilai kehidupan kebudayaan. Jadi sastra hanya untuk mencapai praktiknya belum optimal, karena belum secara langsung melibatkan siswa dengan karya sastra agar siswa memperoleh pengalaman sastra sebenarnya, sebab pembelajaran secara hakikatnya adalah sebuah pengalaman, namun dalam konteks saat ini belum mencapai ataupun belum optimal. Dalam pembelajaran sastra, siswa harus kreatif dan sama seperti halnya menyelenggarakan kegiatan ziarah sastra, wisata sastra, camping sastra, ataupun bengkel sastra dengan tujuan agar siswa mampu benar-benar memahami, menghayati, dan menciptakan sastra. Pembelajaran sastra hendaknya diwujudkan melalui 3 bentuk pembelajaran apresiasi sastra, yakni pembelajaran apresiasi sastra, kreasi sastra, dan pembelajaran ekspresi sastra yang semuanya harus dilaksanakan berbasis pada pembentukan karakter siswa. Nah, ini adalah contoh dari ataupun pembagian dari apresiasi sastra. Yang pertama ada kegiatan apresiasi tidak langsung, yang kedua ada apresiasi secara langsung. Jika apresiasi secara langsung, selanjutnya, jika apresiasi sastra dilakukan secara langsung, dalam artian ya diujarkan secara langsung atau tulisan. Kemudian jika tidak langsung berarti melalui tulisan.
Adapun pembelajaran apresiasi sastra memuat 3 model, yaitu model Modi, model Rodriguez, dan model Strata. Teman-teman dapat mencari sumber lainnya mengenai ketiga model ini. Dipersilakan untuk menambah wawasannya bisa dicari melalui sumber di internet ataupun buku lainnya. Lanjut, yang pertama ada pembelajaran kreatif sastra. Beberapa kegiatan dapat dilakukan seperti hal yang tercantum di sini. Selanjutnya, ada pun ekspresi sastra. Yang pertama ada ekspresi puisi. Nah, pada dasarnya, kegiatan membaca puisi merupakan upaya apresiasi puisi secara tidak langsung bahwa dalam membaca akan berusaha mengenali, memberikan penghargaan, membuat berpikir kritis, dan memiliki kepekaan rasa. Pembaca akan berusaha untuk menerjemahkan bait per bait untuk merangkai makna dari makna puisi yang hendak disampaikan pengarang. Pembaca memberi apresiasi, taswiran, interpretasi terhadap teks yang dibacanya. Setelah diperoleh pemahaman yang dipandang cukup, pembaca dapat membacakan puisi. Ya, ini bentuk apresiasi sastra. Adapun beberapa faktor gerakan dalam ekspresi untuk pembacaan puisi dan lain sebagainya. Dan adapun poin bentuk ataupun gaya tipi kritikal dalam pementasan ekspresi sastra ini sendiri. Selanjutnya, ada bentuk dan gaya baca puisi secara putri reading, ada juga deklamatoris, dan juga theatrical. Secara jelasnya, teman-teman dapat menjelaskan melalui ataupun mencari sumber lainnya melalui internet ataupun buku-buku bacaan lainnya. Adapun ekspresi prosa, fiksi, dan drama, dalam hal ini membaca fiksi dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis kreativitas berfiksi. Adapun faktor membaca prosa fiksi ini, yang pertama harus konsentrasi, karena bagaimanapun juga hal tersebut harus dibacakan secara lantang dan juga benar. Tidak ada ibaratnya pabaliut gitu ya, ataupun ya patah-patah dalam pembacaannya. Selanjutnya ada penghayatan agar makna dari fiksi yang disampaikan dapat sampai kepada pendengar, dan gerakan untuk menambah ekspresivitas dalam penyampaian prosa fiksi ini sendiri. Selain membaca puisi ataupun ekspresi puisi tadi, ekspresi fiksi, ada pun metode bermain drama. Nah, dalam metode bermain drama, pada dasarnya merupakan metode pembelajaran sastra yang menuntut siswa terampil menulis naskah drama secara komprehensif dan sekaligus memerankan naskah tersebut dengan penuh perhatian. Adapun orientasi naskah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa harus dapat seperti itu untuk membangun ataupun menulis naskah dan juga mementaskannya. Nah, beberapa tahapan pembelajaran metode drama ini meliputi orientasi naskah, reading, blocking, moving atau pergerakan, penggunaan properti ataupun sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pementasan, pentas awal sebagai latihan, dan juga pentas naskah. Adapun hubungan pembelajaran sastra bagi siswa untuk pengembangan karakternya. Poin-poin penting tersebut memuat seperti nilai-nilai karakter bangsa, sehingga siswa semakin kuat untuk mengenali kebudayaan ataupun fiksi-fiksi yang ada di lingkup daerahnya ataupun negaranya. Jadi menambah kecintaannya terhadap bangsa negara Indonesia. Selanjutnya ada pun pembelajaran sastra dan karakter bangsa. Karena dalam mempelajari sastra tentunya banyak wawasan yang akan didapatkan. Sekaligus ada pun sebagai penerapan sastra kayak anak dalam membentuk karakter bangsa. Seperti contohnya tadi bahwa siswa dituntut untuk membuat ataupun mengekspresikan dan lain sebagainya, sehingga ini merupakan dapat memunculkan karya-karya anak misalnya nantinya dipentaskan atau disiarkan melalui YouTube. Berikut daftar pustaka mengenai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran mengenai perkembangan sastra, pembelajaran sastra untuk membentuk karakter siswa di sekolah dasar. Untuk selanjutnya, hal-hal berkaitan dengan model ataupun yang lainnya tadi dapat dibaca ataupun dicari sumbernya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.